Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tad Astu Swaha. Om Anobadrah Kratawo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo anak-anak kelas 7. Perkenalkan, nama Ibu Nikomang Christine Deviana. Anak-anak bisa panggil Bu Christine ya. Nah, anak-anak apa kabar hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat, semangat, dan berbahagia ya. Anak-anak, pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas materi bab 1, yakni Kitab Suci Weda. Nah, anak-anak apa sudah pernah mendengar tentang kata Weda? Ya, tentunya sudah pernah ya. Sewaktu anak-anak di SD, tentunya sudah pernah diajarkan mengenai Kitab Suci Weda oleh guru agama Hindu kalian. Nah, sekarang kita akan belajar lebih mendalam lagi mengenai Kitab Suci Weda. Anak-anak tentunya sudah pernah mendengar pernyataan bahwa Weda sangat takut dengan orang bodoh. Nah, kenapa dikatakan demikian? Dalam kitab Wahyu Purana, bab 1, sloka 201, disebutkan, Weda wakyanihan paripurnekena, kenaikan Sangyang Weda, maka sadana, itihasa kelawan Sangyang Purana. Apan Sangyang Weda atakut tinukul oleh luang akidik ajimil. Kalau ingin menyempurnakan ilmu pengetahuan tentang Weda, sebaiknya pelajari dan kuasai dulu itihasa atau sejarah dan Purana atau mitologi kuno. Karena Weda sangat takut kalau disalah tafsirkan oleh mereka yang bodoh sedikit ilmunya. Pengertian Weda. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, yakni akar kata Vid yang berarti ilmu pengetahuan. Kata Weda berarti ilmu pengetahuan suci yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau parawidya. Weda juga mengandung ilmu pengetahuan tentang ciptaan Brahman atau aparawidya. Tujuannya untuk memuliakan hidup manusia dan alam semesta. Weda disebut sebagai kitab suci agama Hindu karena 1. Berbentuk buku atau kitab. Kedua, Weda disucikan oleh pemeluk agama Hindu. 3. Weda diyakini sebagai wahyu Tuhan. 4. Weda itu sendiri dipakai sebagai pedoman hidup oleh umat Hindu dalam melakukan hidup bermasyarakat. Weda mengandung nilai yang sangat universal dan berlaku untuk siapa saja sepanjang zaman. Anak-anak, silahkan diperhatikan kodifikasi Weda berikut ini. Weda dibagi menjadi dua, yakni Weda Sruti dan Weda Semerti. Weda Sruti dikodifikasikan lagi menjadi mantra, Brahmana, dan Upanishad. Kemudian dikodifikasikan lagi menjadi Catur Weda, Rigveda, Samaweda, Yajurveda, Atharwa Weda. Weda Semerti dikodifikasikan menjadi dua, yakni Wedanga dan Upaweda. Adapun bagian-bagian Wedanga yakni Siksa, Wiyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Upaweda terdiri dari Itihasa, Purana, Artasastra, Ayurveda, Gandharva,
dan Danur Weda. Bagawan biasa, yang juga disebut Bagawan Biasa atau Krishna Dvayana, adalah figur penting dalam agama Hindu. Beliau juga bergelar Weda Vyasa, atau orang yang mengumpulkan berbagai karya para maharsi dari masa sebelumnya, kemudian membukukannya, dan dikenal sebagai Weda. Dengan adanya kodifikasi Weda, umat manusia lebih mudah dalam memahami Weda. Apabila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya ajaran suci Weda yang bersumber dari wahyu Tuhan mengandung hal yang pokok, yaitu 1. Tuntunan hidup manusia. Ajaran suci Weda berisi tentang aturan tingkah laku manusia. Weda juga mengandung ajaran pokok tentang cara memuliakan Tuhan. Pokok ajaran Weda memberikan motivasi kepada umat manusia untuk selalu berbuat baik dan takwa kepada Tuhan. 2. Ajaran yang relevan sepanjang zaman. Menurut Weda, wahyu Tuhan ini tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Weda selalu menjadi solusi terhadap permasalahan umat manusia sepanjang zaman di semua belahan dunia. Weda Sruti dan Weda Semerti. Weda Sruti adalah kitab suci yang memuat wahyu dari Sang Hyang Widi yang diterima langsung oleh para maharsi. Sedangkan Weda Semerti adalah kitab suci yang ditulis kembali oleh para maharsi berdasarkan ingatan yang merupakan penjelasan dari Weda Sruti. Weda Sruti yang terdiri dari mantra, brahmana atau karmakanda, dan Upanishad. Mantra dikodifikasikan lagi menjadi Catur Weda, yakni Rigveda Samhita, Samaveda Samhita, Yajurveda Samhita, dan Atharva Veda Samhita. Berikut adalah penjelasan dari Catur Weda. Catur Weda dikodifikasikan oleh Bagawan Vyasa dibantu oleh para siswanya. Rigveda berisi kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk pujaan. Disusun oleh Resi Pulaha. Jumlah mantra 1028 mantra. Samaveda berisi kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk lagu-lagu pujian. Disusun oleh Resi Jaimini. Mantramnya berjumlah 1875. Yajurveda, kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran-ajaran umum mengenai pokok-pokok Yajurveda. Penyusun Resi Vaisampayana. Jumlah mantra 1975. Atharva Veda. Atharva Veda merupakan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Disusun oleh Resi Sumantu. Jumlah mantra 5987. Kitab Brahmana berisikan himpunan mantra Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda yang berisikan doa-doa yang dipergunakan dalam upacara yajna. Upanishad membahas tentang teori ketuhanan karena isinya bersifat rahasia. Di antara 108 Upanishad, ada beberapa di antaranya yang paling populer, yakni Isa Upanishad, Chandogya Upanishad, Aitareya Upanishad, dan Taittiriya Upanishad. Weda Semerti. Weda Semerti terdiri dari Wedanga dan Upaveda. Wedanga itu sendiri terdiri dari 1. Siksa. Isinya petunjuk tentang cara yang tepat dalam mengucapkan intonasi mantra. 2. Vyakarana. Isinya tentang tata bahasa untuk membantu pengertian menghayati Weda Sruti.
3. Canda. Isinya lagu-lagu pujaan. 4. Nirupta. Isinya berbagai tafsiran otentik tentang kata-kata yang terdapat dalam Weda. Jyotisa, isinya pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan dalam melakukan yatnya. 6. Kalpa. Isinya antara lain tentang tata cara melakukan yatnya, penebusan dosa, upacara keagamaan, upacara kematian, tata hidup bermasyarakat dan bernegara, dan pelaksanaan yatnya bagi orang yang telah berumah tangga. Upaweda terdiri dari Itiasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharwa Weda, dan Dhanurveda. Itihasa atau Wiracarita dikelompokkan menjadi dua, yakni Ramayana dan Mahabharata. Ramayana terdiri dari 7 kanda dan Mahabharata terdiri dari 18 parwa. Kitab Ramayana yang menceritakan tentang kehidupan Maharaja Rama terdiri dari 7 kanda, yakni Balakanda, Ayodhya-kanda, Aranya-kanda, Kiskindha-kanda, Sundara-kanda, Yudha-kanda, Uttara-kanda. Kitab Mahabharata terdiri dari 18 parwa, yakni Adiparwa, Sabha-parwa, Wana-parwa, Wirata-parwa, Udyoga-parwa, Bhisma-parwa, Drona-parwa, Karna-parwa, Salya-parwa, Sauptika-parwa, Stri-parwa, Santi-parwa, Anusasana-parwa, Aswamedika-parwa, Asrama-wasika-parwa, Mosala-parwa, Prastanika-parwa, Swarga-rohana-parwa. Kitab Purana berisi kumpulan cerita kuno yang isinya tentang cerita-cerita para dewa. Di antaranya Brahmana Purana, Brahma Waiwarta Purana, Markandeya Purana, Wamana Purana, Wisnu Purana, Bhagawata Purana, dan lain-lain. Arthasastra berisi tentang ilmu pemerintahan yang isinya pokok-pokok pemikiran politik. Di antaranya Kitab Usana, Kitab Niti Sastra, Kitab Sukraniti, dan Kitab Arthasastra. Kitab Ayurveda isinya menyangkut bidang kedokteran dan kesehatan jasmani dan rohani dengan berbagai sistem dan sifatnya. Di antaranya Ayurveda, Caraka Samhita, Susruta Samhita, Astanga Hridaya, Yodasara, dan Kama Sutra. Gandharwa Weda adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang seni dan budaya. Sedangkan Dhanurveda adalah ilmu tentang senjata Dewata Nawasanga atau ilmu peperangan. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.